Beri sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Om Begawan dalam ngompol kali ini masih akan membahas seputar tentang pemecatan keluarga Jokowi, Gibran, dan Bobi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya namanya saja keluarga, ya akhirnya nggak hanya satu yang dipecat, melainkan 3 langsung. Nah, ini beruntung ini si Ragil nggak buntuti masuk PDIP. Karena si Tom Lebu, papat-papatnya dipecat. Nah, pecat dalam terminologi bahasa itu kata lain dari diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, membicarakan isu pemecatan mantan presiden memang butuh lebih dari 1 episode, lebih dari 1 konten. Nah, kenapa begitu? Ada banyak hal yang mesti dibedah. Selain perkara perjalanan politik Jokowi dan PDIP sudah 20 tahun lebih, hingga anak menantu juga turut nyemplung merasakan enaknya jadi pejabat karena PDIP. Juga dinamika situasi politik turut jadi faktor pembahasannya. Makanya tidak cukup 1 konten Om Begawan untuk mengupas. Yang pasti ini selama 19 tahun sejatinya dinamika PDIP dengan Jokowi itu perkara biasa. Nggak ada yang istimewa. Hal yang kemudian dilewatkan begitu saja. Nah, dinamika yang tidak melanggar aturan partai, nggak nerabas ADART partai, malah apalagi nyalai konstitusi negara, nabrak-nabrak demokrasi, memperkosa dan sebagainya, belas nggak ada. Waktu itu 19 tahun ke belakang. Nah, makanya proses perjalanan 20 tahun itu nggak diungkit sama partai. Yang dipersoalkan tuh ya sebelum Pilpres. Nah, meski begitu, salah satu yang terpenting kita sebagai rakyat ini nggak bisa menilai peristiwa ini hanya dari satu sisi saja, melihat dari satu sisi, tapi dari beberapa sisi. Hanya soal antara Jokowi dan PDIP, apalagi hanya antara kader lawan ketua umum atau anggota biasa dengan pucuk pimpinan partai. Tidak begitu. Nek Pak Jokowi di PDIP selama 20 tahun tidak pernah punya jabatan publik misalnya. Ya misalnya kalau kayak Lek Tarjo, kayak Lek Kirman, Kang Maman, atau Mas Dullah, atau Mbak Sarno, ya tidak layak. Dikupas, di ngompol nggak layak. Nah, justru 20 tahun di PDIP, Jokowi itu mendapatkan segalanya, bahkan ibarat sama kader yang sejak lahir ceprot melu PDIP, berjuang dari awal, dari PDI segi 5 sampai PDIP banteng moncong putih, tekan tuwek sehene ngabuan terus itu, masih kalah dengan yang didapat Pak Jokowi. Lah Bu Mega sebagai ketua umum ya intu-intuan dadai partai, intu-intuan, gak dapat apa-apa, gak dapat apa yang Jokowi dapat. Bu Mega gak seperti Jokowi, ya, dia ketua umumnya, dan itu tidak hanya ketua umum PDIP saja loh, ketua umum partai lainnya juga sama, tidak memperoleh kenikmatan apa yang dinikmati sama Presiden ke-7 ini. Sekarang tak tanya, apa ada politisi yang diuntungkan seberuntung Jokowi di Indonesia ini? Karena campur tangan, karena dibela, di backup oleh partai yang namanya PDIP dengan bandeng mencermin. Ya belas renteng, nggak ada. Hingga kita sandingkan sama bekas penguasa Orde Baru, kalah kok Pak Harto itu. Kenikmatan yang
dapatkan Pak Jokowi ini. Ya, semua presiden Indonesia tidak pernah ada yang sebelumnya jadi gubernur, apalagi menjabat bupati atau wali kota. Nah, dia pula presiden pertama yang anaknya jadi wakil presiden. Nah, saat mau jadi wali kota dan gubernur Jakarta, apa PDIP gak ngusung Jokowi? Apa Soeharto yang berkuasa 32 tahun, ada anak dari menantunya yang jadi wali kota? Atau anak presiden jadi ketua umum partai politik hanya dalam 2 hari? Bim salah bim, belas gak ada. Inilah politisi pertama di Indonesia yang sudah membutakan banyak mata hati rakyat. Dia sudah untung banyak loh, orang umum. Setidaknya dapat gaji, tunjangan, fasilitas yang demikian hebatnya. Penghormatan mulai dari wali kota, gubernur hingga presiden 2 periode. Dan pemecatan yang disampaikan PDIP sekarang ini sepadan dengan semua tingkatannya dan tingkahnya. Sebagai orang ya, kalau Om Burhan mengatakan ya kalimat yang cocok adalah pengkhianat. Itu paling cocok. Yang kita sandingkan, kita sandangkan kepada Pak Jokowi. Nah, bagi para pendukungnya, sing elek ngejek-ejek mace dengan bilang kenapa baru dipecat sekarang sama PDIP. Banyak yang bilang begitu. Ini ya, ini Om Begawan tak kasih tahu ini. Janjinya sejak sebelum Pilpres itu sudah dipecat sebenarnya itu. Sudah nggak dianggap sama PDIP. Bahkan Jokowi sendiri menyerang PDIP untuk menghancurkan PDIP. Ini secara fakta, secara de facto itu sebenarnya sudah bukan anggota PDIP. Sebenarnya harusnya tahu diri dong. Nah, sebagai sebuah organisasi yang punya mekanisme, mecat seseorang itu ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Nah, meski Om Begawan belum pernah cerai loh. Dan semua sudah nikah nih, dijauhkan dari hal itu, jangan sampai itu. Kan ya butuh proses. Mungkin ada penyebabnya, ada karenanya, sehingga sebab itu menjadi akibat. Kan begitu. Ada mediasi mungkin sebelum terjadi pemecatan, ada sidang, ada penyampaian gugatan dan bukti, ada prosesnya. Dirapatkan kemudian baru disahkan, diputuskan positif, dipecat. Nah, gitu. Jadi sebelum ini memang ada proses, setidaknya sejak sebelum Pilpres, bahasa pernikahannya itu pure atau minimal itu pisah ranjang lah. Wis ratu bareng antara Jokowi dengan PDIP, wis orang kenal. Lah ini sebagai suami istri ini saumpamakan loh antara Jokowi dengan PDIP. Ini lagi padu, tahu padu? Atau regejekan. Nah, ini kalau orang zaman dulu cacil itu jotaan lah. Lah kok malah turu karo wong liya. Malah inten komunikasi sama partai lain. Lalu ngono kuwi nek dipikir secara nalar, piye gimana itu? Sudah begitu si anak malah diangkat-angkat, digandeng, dinaikkan ke pelaminan sama si selingkuhannya ini. Ini perumpamaan. Kan dia pasangan resminya otomatis marah. Apa kemarahan PDIP sesuatu yang tidak wajar? Ya wajar. Dan ini semua terjadi disebabkan keegoisan, syahwat nafsunya dia, nafsunya keluarga Pak Jokowi ini. Pengen tetap berkuasa di negara ini, tetap dipuja-puja, tetap dihormati, dan dalih-dalih yang diajukan PDIP jelas banget. Kita semua tahu, kan perilakunya Jokowi secara politik nggak benar semua. Ini kacamata politik Om Begawan. Kalau ada yang membantah ya monggo, ajukan pendapat Anda, sampaikan dalam komen-komen di bawah ini. Nah, mulai sebelum Pilpres hingga seusai Pilkada masih saja melakukan manuver-manuver politik sebagai presiden yang sudah 2 kali menjabat, tidak selesai dengan dirinya sendiri. Coba mau Polres ingat-ingat, sejak sebelum Pilpres sampai selesainya Pilkada, adakah kader partai non PDIP, partai apapun, adakah kader Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem atau partai apapun yang mendukung capres-cawapres yang tidak diusung partainya? Atau di Pilkada kemarin tidak maju dari partainya dia, malah mendukung kandidat dari partai lain. Dan sekarang dibiarkan saja, alias tidak dipecat. Ada siapa sebutkan?
Namanya kader itu patuh pada perintah partai. Apabila tingkah pola mantan presiden itu dibiarkan, ditokne baik, bayangkan masa depan politik kita ini nggak rusak-rusakan. Partai politik jadi nggak punya harga diri, nggak dipercaya rakyat kalau nggak tegas. Nah, justru ketegasan PDIP ini memecat kader partai walaupun dia itu mantan presiden, orang terhormat, wakil presiden, gubernur Sumatera Utara terpilih, memperlihatkan jabatan publik itu tidak bisa mengalahkan konstitusi partai. Partai harus punya harga diri. Ini baru terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Banteng Simon Jomput ini. Nah, konstitusi alias aturan hukum di internal harus dijaga bersama. Itu marwahnya partai. Bahasanya lah, wong bekas presiden loh. Bohong anaknya punya jabatan wakil presiden, menantunya mesti terpilih jadi gubernur. Nek melanggar, yo pecat. Itu partai baru tegas. Nah, ini memperlihatkan lah sebuah partai yang menjaga tatanan, patuh pada aturan partai. Aturan itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tajam ke samping, kanan, kiri, dan sebagainya. Apalagi disebutkan praktek atau proses politik keluarga Jokowi, kui kan menginjak-injak konstitusi negara, ngobrak-abrik demokrasi. Apa yang kayak beginian mau dibiarkan? Rusak negara ini. Misal nih, kita punya anak ini, misalnya ya, biar kita paham. Dia di sekolahnya itu ranking 1, pinter ramu, atau dapat beasiswa, bisa sekolah di luar negeri, atau dapat penghargaan dari negara. Apa dia bisa seenaknya nerabas lampu lalu lintas saat berkendaraan? Hah? Atau pas pulang dia nyetel musik kencang-kencang, knalpot motor dicopot, gembreng-gembreng ngebut dengan knalpot brong di jalanan kampung gitu. Contoh kasus terbaru, bos roti di Jakarta itu, yang anaknya nganiaya pegawainya dengan memukul kursi sampai berdarah-darah. Bos roti itu malah bela karyawannya, bukan anaknya. Yang dibela itu yang benar, bukan yang dibela itu pelakunya, perilakunya. Salah ya salah, wae. Pemilik pengusaha roti itu membela karyawannya, ya sudah dianiaya anaknya. Hukum harus ditegakkan, konstitusi harus dibela. Yang salah ya harus nanggung akibatnya. Ini baru marwahnya, baru harga diri. Lah, nalar-nalar begini itu, ya yang mesti kita bangun, kita wacanakan, kita sebarkan kepada masyarakat. Nah, ngomong ingatkan, ramainya tentang Miftah Maulana. Apabila dia ngerti banyak ilmu agama, wis haji, ngasih tahu syekh di mana-mana, tahu banyak ayat dan dalil, terus bisa memaki bakul es seenaknya sendiri, seenak udele sendiri. Ya tidak boleh. Jangan jual norma, adab, etika pada orang-orang yang kemudian dianggap berjasa. Yang salah ya salah saja lah. Dan ini kan tidak melupakan apa yang sudah dibuat baik oleh Pak Jokowi juga. Apa terus dia dimaafkan? Soalnya banyak bangun jalan tol misalnya, bangun jalan di Papua, wujudkan satu harga BBM seluruh Indonesia, baik di Papua, Jawa, dan Sumatera, dan sebagainya. Dan kontribusi lainnya kita lupakan. Lihat itu tidak. Jokowi punya jasa juga pada negara ini. Jasa itu tetap kita ingat. Fokusnya PDIP memecat itu adalah perilaku Jokowi melawan putusan-putusan partai. Bedani sama jalan partai. Dan itu nggak perlu Begawan jelaskan lagi ya. Iya loh, iya dipecat ya karena salah, karena melanggar aturan partai. Apa nih ada tetanggamu yang kaya raya, lomo, suka ngasih-ngasih beras, suka membantu orang miskin, ngajak piknik gratis bareng, terus anaknya bisa mengejek-ejek kita, boleh? Atau suka main pukul pada kita, lalu kita diamkan? Ya kan tidak. Proses hukumnya. Kebaikan seseorang tidak membuat kita menutup mata atas kesalahan yang dia buat. Lalu banyak menteri loh, banyak oknum di penegak hukum, misalnya korupsi, ya diproses kasus korupsinya. Masa dibiarkan soalnya dia bersajar dalam kebijakan-kebijakannya? Ya tidak. Nah, soal pemecatan ini membuat kita semua malu sebagai bangsa. Punya wakil presiden, punya mantan presiden yang baru saja paripurna 2 periode dia menjabat. Yo dipecat. Gubernur di Sumatera terpilih yang mau dilantik,
ya ikut dikeluarkan sama partai yang membesarkan dia. Jatuh harga diri. Semuanya memalukan. Nah, peristiwa ini kena disorot sama negara lain. Apa yang begituan membuat kita diam saja? Ya inilah. Nah, soal pemecatan ini membuat kita semua malu sebagai bangsa. Punya wakil presiden kok pecatan. Mantan presiden yang baru paripurna, ya dipecat. Gubernur disumut, yang mau dilantik, ya ikut dikeluarkan sama partai. Semua memalukan. Peristiwa ini kena disorot sama negara lain. Apa yang begituan membuat kita atau PDIP seharusnya nggak mecat mereka. Oh ya sorry aja. Apa menteri yang ditangkap disebabkan kasus korupsi dibebaskan sama presiden? Ya tidak. Presiden malu, genah. Tapi tidak kemudian si menteri kemudian dibebaskan dari kasusnya. Ya nggak gitu. Nggak gitu. Kan pas mau pilpres, media-media internasional wis nyorotin. Nyebut Gibran sebagai nepo baby. Bayinya nepotisme. Sangat memalukan kita. Itu media luar negeri. Lah bapak sama bocah yang duwe isin belas ini. Tetap budek motor picek. Gaspol ikut kontestasi. Mereka menjalankan saja nggak malu. Ngapain kita yang menegaskan? Menegakkan konstitusi. Malah malu. Jangan. Seperti yang tadi Om Begawan katakan. Siapa pejabat tinggi, sekelas menteri, wakil menteri, utusan khusus atau lainnya yang keluarganya nyalon pilkada? Memangnya ada? Oh, ada deh. Tapi ada. Itu Pak Yandri, Menteri Desa ini. Bojone ya nyalon di Serang itu. Dan kemarin menang. Nah, gini piye nih? Karena nularnya nular negatif seperti ini. Namanya jabatan itu kayak ternak, beternak jabatan. Atau bahasa politiknya itu dinasti, turun temurun. Nah, di masa mendatang ini, yang kayak gini dibiarkan, ya akan terus menjalar kemana-mana. Negara acak-acak rusak. Nah, kemudian yang terpilih jadi kepala daerah, istrinya menteri, ponakannya jenderal, masih kerabat petinggi Mahkamah Agung dan seterusnya nanti. Tapi kemana kita mau menghilangkan nepotisme? Jokowi ngasih contoh yang tak beres, nggak bener. Dia bukan pimpinan partai. Anak sama menantunya didorong-dorong. Bagaimana gak ditiru sama petinggi-petinggi yang lain? Lalu orang yang tidak punya akses, nggak punya jaringan, tidak duwe kenalan ordal alias orang dalam, yang ngalamat bluk terjun ke partai. Makanya pemecatan keluarga Jokowi jadi tonggak, jadi sejarah, jadi penanda konstitusi negara dan aturan partai ditegakkan dengan baik dan benar. PDIP terbukti tegak lurus dengan konstitusi. Mereka tidak mau main-main dengan para pelanggar aturan. Ya, terima kasih untuk PDIP. Matur nuwun Bu Mega, matur nuwun atas keputusan ini untuk memberi teladan kepada kita supaya kita tetap konsisten untuk menegakkan keadilan, membela konstitusi dan menegakkan demokrasi. Itu ya, ini salam kawan. Dan jangan lupa komen, like, share dan subscribe di sini. Oke, salam kawan. Dadah.